dahsyat. Oke, Pak Daud. Nah, Michael, Iya, Pak Daud. ini ada kesaksian Michael Wah, gimana Pak? Kesaksian apa, Pak Daud? tentang malaikat maut. Wah, ini ribut ini. Jadi gini, Ini lagi viral, Pak. tapi ini saya berdoa sama Tuhan loh, Michael, supaya Iya. malaikat mautnya menyarungkan pedangnya. Michael. Yes, haleluya, Jadi haleluya. ceritanya ada anak seorang pengusaha. Iya, Nah, anaknya ini terkena corona, Michael. iya. Dan anaknya ini ketakutan, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, waktu saya doa, Iya. lewat seperti video call gitu loh, Michael. Iya, Pak Daud. Saya lihat ada malaikat maut, Michael. Iya. Klepet gitu tuh. Setelah itu malaikat mautnya udah ada di belakang anak muda ini, Michael. Wah, Waduh. saya berdoa sama Tuhan. Nah, saya berdoa sama Tuhan, ya Michael ya. Ya. Terus gimana, Pak? Saya berdoa sama Tuhan ya Michael ya. Iya. Tuhan, kasihan ayahnya kalau anaknya ini diambil malaikat maut. Lewatkan ya Tuhan, aku mohon. Tiba-tiba malaikatnya ini natap saya gini, Michael. Dia natap saya, dia baiklah aku melewatkan, lewatnya. Anak muda itu hidup sampai sekarang, Michael. Oh, haleluya, haleluya. Luar biasa, Pak. Nah, terusan orang tuanya senang sekali, Michael. Saya dikasih berkat luar biasa. Wah, haleluya. Haleluya. Ada lagi, Michael. Makanya, iya, Michael, iya. Uang itu ada waktunya tidak berharga. Iya. Pada waktu bicara tentang nyawa, Iya. Setuju, Pak. Ya, suatu kali ini kisah nyata, Michael. Iya. Ada pengusaha itu direktur bank. Ini kalau tak sebutkan namanya, se-Indonesia tahu semua, Michael. Nah, terkena corona. Baru-baru ini berarti, Pak? Nah, terkena corona. Nah, makanya itu gini ya. Dalam hidup ini orang itu kan takut 3. Takut mati, takut melarat. Betul? Iya, Pak. Takut mati, takut apa? Melarat. Takut. Ketiga, takut kelaparan. Iya. Betul? Betul? Oke, betul, takut mati, betul. Takut melarat, takut kelaparan. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dia itu sudah jaga-jaga sekali. Orang kalau mau bicara ketemu dia aja itu bukan 2 meter, hampir 3 meter. Saya kan ketemu dia berjauhan gini, hampir 3 meter. Nah, tes PCR swab rutin karena dia kan bos ya. Semua dicek terus. Satu keluarga dicek semua terus. Karena dia kan protokol benar. Apa yang terjadi? Hati-hatinya seperti itu. Justru yang positif dia atau Michael? Justru dia. Iya. Waktu positif, ini Michael ya? Iya, Pak. Nah, dia tahu saya khotbah tentang malaikat maut. Takut, Pak. Dia telepon saya. Padahal ada apa? Saya kena corona. Ini saya sebut namanya, se-Indonesia pasti tahu semua. Haleluya, haleluya. Nah, langsung dia ngomong, kenapa? Kena corona. Aduh. Tenang. Doa sama Tuhan. Saya mati apa hidup. Terus siapa, Pak? Nah, waktu saya doa, Tuhan bicara. Engkau lolos. Karena engkau akan melihat cucumu. Iya. Langsung pengusaha ini, Tom Michael, langsung dicek negatif. Wah, haleluya. Dia telepon sama saya, Pak Daud,
saya negatif sembuh ini Pak Daud. Wah, Pak Daud kan pelihara sapi, ini saya kasih berkat untuk pakan sapi ya. wah. Oh, Pak Daud lagi panen ya Pak, hari ini kan kurban ya. Untuk pakan sapi itu, makan sapi itu loh. Iya. Nah, saya ngomong sama dia, ingat itu makanya pelayanan. Iya. Gara-gara pakan sapi, kamu lolos. Jadi pada itu Tuhan berfirman, engkau sembuh. Karena engkau melihat cucu. Ya. Langsung dites negatif, Michael. Iya. Iya. Sekarang dia kadang telepon-telepon ngomong sama saya. Di situ saya berpikir, Michael, orang walaupun kaya apapun, triliun apapun, kalau udah bicara nyawa, tidak bisa dibayar. Setuju. Ini tadi ada yang ngirim saya, ada bosnya batu bara atau apa, umur 48 udah mati. Nah itu Michael, walaupun kaya apapun, tidak bisa beli nyawa. Ya. Padahal itu malaikat maut datang, tidak bisa disogok. Gak ada orang dalam Pak ya. Tidak ada orang dalam, tidak ada orang luar. Nah makanya kita berdoa, minta sama Tuhan. Ini lolos dari malaikat maut itu Michael. Iya. Ya. 2 orang Michael. Iya. Nah didatengin itu. Wah, saya doa Tuhan ini. Saya langsung Tuhan ngomong, lewat langsung Michael. Jadi di situ saya lihat kalau kita doa sungguh-sungguh. Nah, makanya kita ini berdoa semua Michael, bersatu doa supaya malaikat maut itu kembali ke tempatnya Michael. Dan menyarungkan pedangnya. Ya. Sekarang gimana kondisi Surabaya Michael? Ya, ini nggak tahu PPKM-nya diperpanjang atau enggak. Cuma ya memang berita-beritanya sih ya banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang meninggal dunia juga. Jawa, Jakarta cukup tinggi, Pak. Pulau Jawa pokoknya, Michael. Iya. Dan itu tahu enggak, saya punya teman ngomong, Pak Daud, setiap kali dapat WA, tulisannya RIP, pulang ke rumah Bapak, innalillahi. Sekarang nah, meninggal, Pak. Nah, tapi ingat, Michael, makanya kita berdoa sama-sama supaya malaikat sungguh-sungguh pasti Tuhan mendengar doa kita. Saya percaya itu, Michael. Karena buktinya sudah ada 2 yang lolos, Michael. Amin. 2 ini lolos, senang sekali loh, Michael, orangnya. Iyalah, Pak. Iya. Langsung tiba-tiba dia ngomong, tak kasih pakan sapi. Aduh, itu direktur bank tuh, orang terkenal tuh Michael. Iya, Pak. Haleluya. Kena corona, langsung Tuhan berfirman apa? Engkau sembuh. Langsung negatif Michael. Amin. Haleluya. Nah, mau tanya apa Michael? Nah, ada hubungannya dengan yang Pak Daud ceritakan barusan. Apa keputusan Tuhan itu bisa dirubah? Ya kan, Pak? Jadi kan tadi Pak Daud bilang kan hidup mati di tangan Tuhan. Nah, apakah keputusan Tuhan itu bisa dirubah atau enggak? Saya mau tanya sama 2 pakarnya, Pak Daud sama Pak Daniel Sutoyo. Menurut Bapak-bapak ini gimana? Apakah keputusan Tuhan bisa diubah? Masih kan enggak Niniwe, Michael? Iya. Niniwe kan mau dihukum Tuhan. Ya. Dan Tuhan udah berfirman akan dihukum benar. Nah, maka Yunus disuruh ke sana. Yunusnya berusaha melarikan diri kan? Iya. Karena dia senang kalau Niniwe dihukum. Nah, akhirnya balik lagi ke tempat itu. Niniwe-nya disuruhkan bertobat. Seluruh kota bertobat semua. Apa yang terjadi? Generasi itu lolos, toh Michael. Ya. Karena apa? Mereka bertobat. Ya. Bahkan ada raja dalam kitab raja-raja yang sudah divonis mati, minta umurnya diperpanjang kan Michael? Ya, Raja Hizkia itu. Tambah 15 iya kan? Artinya apa? Asal kita berdoa sungguh-sungguh, Michael. Ya. Nah, Lot kan juga memohon. Ya. Makanya kita ini ada, tapi ingat keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Nah, tapi kita kan berusaha memohon belas kasihan, Michael. Ya. Setuju, Michael? Setuju banget saya. Ya. Pak Daud, ada kesaksian enggak tentang ini? Soalnya hari-hari ini orang-orang butuh kisah-kisah. Soalnya kan dengan adanya kayak gini nih Pak, berita buruk setiap hari itu imunnya orang itu turun. Apalagi ada yang
baru tes positif. Ada nggak kesaksian di mana Pak Daud ini memohon, berdoa, lalu Ada. mujizat terjadi? Gimana Pak? Nah, jadi mungkin bisa cerita beberapa cerita Pak, supaya nenangin netizen ini. Nenangin Oke, jemaat. ada nih Michael. Iya, iya, iya. Gimana Pak Daud? Ada Michael. Iya. Jadi gini, ada seorang ibu. Iya. Di atas 65, dia ini terkena Parkinson, Ya. Ya. diabetes, gula, terusan jantung, Ya. kolesterol, asam urat, pokoknya komplikasi semua, Michael. Ya. Dan terkena corona, Michael. Yesusku dahsyat. Nah, pada waktu dia masuk rumah sakit, orang pasti ngira, termasuk dokternya, ibu ini pasti mati duluan, Michael. Nah, Iya dong. karena apa? Parkinson, saraf, diabetes, gula, jantung, dan paru-paru juga, Michael. Wow. Jadi pasti divonis selesai gitu, Michael. Nah, saya diminta datang, toh Michael. Saya datang. Dan waktu itu saya datang ya, Michael ya. Saya itu tidak tahu kalau ibu ini kena corona. Jadi saya datang, masuk ke rumah sakit, tapi saya ini kan punya kebiasaan nyemprot-nyemprot, Michael. Saya nyemprot-nyemprot ke bagian sekitar ibu itu semua, Michael. Tak semprotin tuh, Michael. Iya. Terusan ibu itu minta sama saya supaya umurnya diperpanjang. Saya doa, dia doa sungguh-sungguh, Tuhan berfirman, umurmu ku perpanjang, jangan khawatir. Kayak Hizkia ya Pak ya. Apa yang terjadi? Masuk ruang isolasi, ruang ICU, sekitarnya mati, banyak yang mati, termasuk yang muda mati, hanya ibu ini yang selamat, Michael. Wow. Jadi ibu yang di atas 65 ini selamat malahan, Michael. Nah, yang kanan kiri, yang muda ada yang mati. Tapi yang sembuh berapa orang ya, Michael ya? Tapi termasuk ibu ini sembuh, Michael. Luar biasa. Nah, terusan ibu ini ngomong, kalau Tuhan berkehendak, lain cerita katanya. Aduh, haleluya. Jadi saudara semua jangan berkecil hati, yang kena positif atau yang isolasi mandiri atau di ruang ICU. Berdoa. Haleluya. Nah, berdoa. Saya banyak belajar tentang Raja Daud. Iya, Pak. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, dengan Batseba kan ada anak, Michael. Iya. Pada waktu Tuhan berfirman ke dia, ke Raja Daud itu bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh, Michael. Iya. Iya. Walaupun akhirnya anak itu tetap mati, toh, Michael. Iya. Tapi setelah mati, anak itu mati, Raja Daud bangkit, ya sudah diikhlaskan gitu loh. Nah, iya, setuju Pak, setuju. Luar biasa. Jadi kalau kita masih hidup, kita berjuang sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan. Ya, ya. Kalau sudah meninggal ya, kita belajar sama Raja Daud, ikhlaskan. Wow. Wow, luar biasa, Pak. Luar biasa. Michael. Iya, Pak. Ada suatu pengalaman hidup saya. Iya. Saya itu umur 9 tahun, dilatih, dididik sama kakek saya. Iya. Ada satu kata-kata kakek saya yang sampai sekarang saya pegang seumur hidup, Michael. Iya, Pak. Falsafah hidup. Iya. Kata-kata ini seperti ini, Michael. Iya. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu. Iya. Tapi kekuatan yang terhebat ada di hatimu. Wah, itu keren banget itu. Itu quote yang dahsyat. Gimana Pak? Diulangi. Kekuatan yang terhebat bukan di tanganmu. Oke. Tetapi ada di hatimu. Yaitu pengharapanmu, semangatmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah. Ya. Dalam situasi apapun juga. Oh, haleluya. Itulah kekuatan hati. Yes. Hati pedang. Waduh, siap. Itu yang itu kata-kata kakek saya tuh, Michael.
Wah, Dan iya. itu seumur hidup saya pegang Michael. Luar biasa, luar biasa. Jadi waktu kalau dia bicara tuh Michael, dia selalu makan singkong. Makanya saya kan makan singkong sampai sekarang. Michael. Ini Michael. Iya, Pak. Saya udah denger quote itu. Kemarin kan Pak Daud Zoom sama Graven ya, Pak ya? Iya, Wah, wah singkong. Itu mentah, Pak? matang. Oh, matang. Jadi kakek saya tuh kalau ngajar saya sambil makan singkong. Waduh. Iya. Saya kan sekarang ngajar anak-anak juga pas selalu makan singkong. Waduh, sama ya, Pak ya? Jadi itu guru saya ngomong sama saya, kekuatan yang terhebat itu bukan di tangan, Ya. tapi di hati kita. Bisa nggak teman-teman yang di YouTube tulis di live chat diulangi supaya semuanya bisa nyatet. Nah, itu bagus itu. Gimana? Jadi kekuatan itu di hati ya, Pak, bukan di tangan ya. Iya. Haleluya. Kekuatan yang terhebat Ya. bukan di tanganmu, Ya. tapi ada di hatimu. Ya, ya. Yaitu pengharapanmu, semangatmu, ketekunanmu. Ya. Dan tidak menyerah Ya. pada situasi apapun juga. Yes. Itulah kekuatan hati, hati pedang. Ya. Dan guru saya ngomong sama saya, kalau engkau menemukan itu, maka dimanapun tempat engkau berada, sekalipun di tempat tersulit apapun, engkau bertahan. Wow. Iya, Pak. Nah itu. Makanya kekuatan hati itu, Michael. Haleluya. Itu guru saya ngajar saya sejak usia 9 tahun tuh, Michael. Wah, luar biasa, Pak ya. Iya. Iya. Dahsyat. Mm-mm. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap semangat ya. Apapun yang terjadi, meskipun sakit, kita tetap bisa berjuang, berharap kalau belas kasihan Tuhan turun, kita bisa disembuhkan sama Tuhan. Gitu ya, Pak Daud. Jangan menyerah pada situasi apapun juga. Yes.